Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Saya Desta Rahmi Rayani dan NPM 2315061006 dari kelas PSTIB, kelas Jaringan Komputer D. Jadi pada video kali ini saya akan melakukan tugas akhir dari praktikum jaringan komputer dengan melakukan konfigurasi pada Cisco Packet Tracer dengan judul Configure VLANs and Trunking Digital Mode. Jadi sebelah kiri ini saya buka langkah-langkahnya dan sebelah kanan ini Cisco Packet Tracer saya. Seperti yang dilihat, kita akan membuat topologinya terlebih dahulu dengan 2 PC dan juga 2 switch. Jadi saya akan menambahkan 2 PC dan juga 2 switch. Oh maaf, ini salah. Kemudian setiap device kita akan berikan nama. Yang ini PC A, kemudian PC B, ini S1, dan ini S2. PC A, S2, PC B. Kemudian, jika dilihat di sini, dari PC ke switch, itu kita menggunakan kabel straight Ethernet 0 ke F06, kemudian ini Ethernet ke F018, dan kalau untuk menghubungkan switch ke switch itu menggunakan kabel crossover F01 ke F01. Baik, jadi seperti ini topologinya. Kemudian di setiap device ini kita akan melakukan konfigurasi IP address-nya, di mana PC A mempunyai IP address 192.168.1.12, kemudian subnet mask dan juga default gateway-nya 2.168.10.1. Setelah itu kita lakukan hal sama pada PCB. IP address-nya 192.168.10.4 subnet mask dan juga default gateway-nya 192.168.10.1. Setelah itu, setiap PC ke switch itu akan kita gunakan kabel konsol. Jadi kabel konsol ini gunanya kita bisa melakukan konfigurasi switch-nya melalui PC dengan kabel konsol. Baik, seperti ini teman-teman. Setelah itu kita akan lanjut ke step 2 ini. Kita akan buka desktop di PC A. Kemudian kita masuk ke terminal. Oke. Baik, bisa dilihat jadi di terminal ini kita bisa melakukan konfigurasi switch pada desktop yang ada di PC, pada terminal yang ada di PC A. Kita akan masuk ke enable. Jadi enable ini artinya itu masuk ke privilege mode. Setelah itu kita akan configure terminal. Kalau bisa konfigurasi, configure terminal. Setelah itu kita akan melakukan hostname, yaitu mengubah nama jadi S1. Kita akan melakukan satu persatu ya untuk switch 1 dulu, kemudian switch 2 di PC yang B. Setelah itu enable secret class, yaitu membuat password dari mode privilege ini. Kemudian main console 0, itu menetapkan ini masuk ke mode konsol. Kemudian di sini kita membuat password Cisco. Ini maksudnya itu membuat password pada konsol dan juga mengaktifkan proses login-nya pada konsol ini. Dan silakan login. Kemudian kita akan exit. Kemudian kita akan line pilih 04. Maksudnya itu ini masuk ke mode line VT, kemudian kita juga melakukan password Cisco, yaitu menetapkan password untuk metode remote login-nya. Password Cisco. Login. Kemudian kita exit. Setelah itu pada yang ini, membuat enkripsi dengan plain text password, maksudnya passwordnya itu menjadi plain text gitu.
service. Jadi membuat passwordnya itu tersimpan ke dalam konfigurasi service password encryption. Setelah itu kita masuk ke dalam banner emoji. Artinya itu menampilkan pesan peringatan saat si user ini mengakses perangkat ini. Dengan pesannya itu yaitu authorize users only. Authorize users only. Kemudian kita masuk ke interface VLAN 1. Interface VLAN 1. Kemudian memasukkan IP address. Copy saja. Tidak salah. Setelah itu kita nge-shutdown. Kemudian exit. Jadi maksudnya adalah ini tuh memberikan alamat manajemen sementara pada VLAN satunya untuk pengujian awal. Jadi file ini tuh menegaskan kalau alamat ini tuh nantinya akan dipindahkan ke dalam VLAN 99. Setelah itu kita masuk ke interface range, artinya tuh akan melakukan shutdown atau mematikan semua interface jika interface itu tidak digunakan. Jadi kita masuk dulu ke interface range F0 slice 2 sampai 5, F0 slice 7 sampai 24 dan G0 slice 1 sampai 2. Jadi di interface dengan range dari F02 sampai 5, kemudian F07 sampai 24 dan G01 sampai 2 itu akan diberi shutdown, perintah shutdown. Artinya dimatikan. Baik, kemudian kita exit. Kemudian kita exit lagi. Selanjutnya kita akan melakukan set clock on the each switch. Jadi melakukan settingan terhadap waktunya pada clocknya di beberapa switch. Nah, ini opsional ya sebenarnya. Kita akan melakukan sesuai di modul saja. Sesuai di modul. Kita paste. Setelah itu kita melakukan save running configuration, melakukan perintah penyimpanan konfigurasi yang sedang berjalan pada startup configuration file ini, startup codingnya. Kita melakukan copy running config startup config. Oke. Kemudian kita akan lanjut mengkonfigurasi switch 2 pada terminal yang ada di PCB. Melakukan hal yang sama seperti yang kita lakukan pada switch 1. Enable. Kemudian kita config terminal. Kemudian kita mengubah namanya. Hostname S2. Kemudian enable secret class. Kemudian line console 0. Password Cisco dan login. Kemudian exit, kita keluar. Kemudian kita masuk ke line VPN 04. Kita juga membuat password Cisco. Kemudian kita login dan exit. Setelah itu kita masuk ke enkripsi password, service password encryption,
Kemudian kita masuk ke banner MQTD, membuat pesan ternyata. Seperti pada S1. To raise users only. Kemudian kita akan masuk ke interface VLAN 1. Interface VLAN 1. Kita akan setting IP-nya. Kemudian shutdown. Kemudian exit. Setelah itu kita juga melakukan mematikan beberapa port yang tidak akan yang tidak dipakai. Yaitu interface range itu F02 sampai 7, F019 sampai 24 dan G01 sampai 2. Pada interface range tersebut itu akan dilakukan kita shutdown. Ya, tidak dipakai. Kemudian kita exit. Kemudian kita melakukan settingan pada clock-nya. Kita melakukan settingan sesuai modul. Kemudian copy running config. Menyimpan tugas yang sedang berjalan. Terus startup config-nya. Baik. Setelah itu, kita akan melakukan konfigurasi PC host-nya. Kita sudah melakukan di awal. Kemudian kita melakukan tes connectivity. Kita akan melakukan ping pada setiap PC. Apakah bisa? Di PC A ini, kita akan mencoba ping ke PC B. 192.168. PC B berapa? 192.168.10.4. Apakah bisa? Oh, salah. Maaf, saya salah konfigurasi. 192.168.10.3. Kemudian, yang PC B, kita akan melakukan konfigurasinya 192.168.10. Ping 192.168. Baik, bisa dilihat kan teman-teman, pingnya berjalan. Dan melakukan replay. Oke, lanjut ke step selanjutnya. Kita akan melakukan ping dari PC A ke S1 dan juga ke S2 dulu. Apakah bisa? Kalau di switch tadi bisa dilakukan. Karena berada di subnet mask VLAN yang sama. Ping 192.168. Request timeout, artinya dia tidak bisa dilakukan karena terdapat perbedaan VLAN-nya ke switch 1. Kemudian kita akan lanjutkan ke step berikutnya. Dari S1 ping 92.168.1.12. Oke, dia setnya 3/5. Jadi, kenapa pingnya itu tidak sukses atau tidak berhasil di beberapa device, itu karena ketika kita mencoba ping antar device itu terdapat perbedaan subnetnya.
Namun jika pingnya itu sukses, berarti default gateway-nya pernah masuk ke dalam traffic route dari beberapa subnet, dari satu subnet ke subnet lainnya. Kemudian di sini kita melakukan membuat VLANs dan juga assign switch port-nya. Kita akan membuat VLANs-nya dari switch. A, yaitu switch 1 atau S1. Pertama kita akan masuk configure terminal terlebih dahulu. Kemudian kita masuk ke VLAN 10. Jadi maksudnya VLAN 10 ini kita membuat VLAN ID-nya dengan ID 10. Kemudian ada name operation. Maksudnya itu adalah memberi nama agar lebih mudah dikenali. Kemudian kita melakukan hal yang sama, VLAN 20. Kemudian name parking lot. Kemudian masuk ke VLAN 99. Name management. Kemudian VLAN 1000. VLAN 1000 itu dipakai untuk sebagai native VLAN. Name native. Kemudian N, yaitu keluar dari eject mode-nya. Oke. Kemudian kita melakukan VLAN yang sama, konfigurasi VLAN yang sama pada VLAN S2. Pada S2. Config terminal VLAN 10 itu ID VLAN-nya, kemudian yang operation, kemudian VLAN 20, name lot, VLAN 9, management, VLAN 1000, name native. Kemudian mengakhiri. Jadi setelah itu kita akan kembali ke yang S1. Pada switch 1, kita akan melakukan show VLAN brief, yaitu menampilkan port yang aktif pada beberapa VLAN. Show VLAN brief. Nah, di sini bisa dilihat beberapa port dari F01, 01, 02, 03, 04, 05, dan seterusnya itu statusnya aktif dengan nama default, dan VLAN-VLAN yang kita buat sebelumnya seperti VLAN 10 kita namakan dengan operation, dan 20 parking lot itu aktif statusnya sampai bawah. Yang kita buat tadi 10, 20, 99, dan 1000 itu statusnya aktif. Oke. Jadi untuk default VLAN-nya itu artinya yaitu di VLAN 1. Kemudian beberapa port FA01 sampai sekian itu masuk ke dalam VLAN 1 yaitu default-nya. Kemudian kita akan melakukan assign pada VLAN ke interface dari S1 ke S2 dan juga S2. Nah, tetap di sini. Kita akan masuk ke config terminal. Kemudian kita interface, masuk ke interface F0/6. Kemudian kita melakukan switch port mode access. Maksudnya adalah port mode access itu menjadikan si port F06 itu sebagai akses portnya dan menetapkan pada VLAN 10 atau operation. Jadi switch port mode access itu memaksa port hanya membawa satu VLAN saja. Port mode access. Dan membuat si switch port ini jadi F06 itu masuk ke VLAN 10. Switch port access VLAN 10. Kemudian kita exit. Kemudian dari VLAN 1 ini kita akan melakukan remove dari manajemen IP address-nya dan konfigurasi ke dalam VLAN 99-nya. Kita masuk ke interface VLAN 1, no IP address. Kemudian masuk ke interface VLAN 99. Kemudian kita masuk ke IP address dari modul. Kemudian kita akan akhiri.
Jadi maksudnya itu menghapus alamat IP dari VLAN 1 agar tidak bisa digunakan untuk manajemen. Kemudian di set alamatnya itu kepada manajemen pada VLAN 99. Kemudian kita akan melakukan show VLAN brief dan juga show IP interface brief. Maksudnya memperlihatkan status interface termasuk VLAN 99-nya. Statusnya pertama kita show VLAN brief. Show VLAN V6. Bisa dilihat ya teman-teman, kalau sebelumnya ada V06, kemudian di sini tidak ada V06-nya. Kemudian kita akan melakukan show IP interface. Baik. Bisa dilihat di sini untuk status pada interface VLAN 99 dengan IP address 192.168.111 itu metode manual, dia statusnya up dan protokolnya adalah down. Maksudnya adalah untuk status VLAN down, untuk status VLAN up itu karena VLAN-nya itu sudah masuk ke dalam database. Namun jika dia down itu artinya VLAN-nya itu tidak assign atau tidak tidak terlihat atau tidak ada di dalam database, belum ada port yang aktif gitu. Kemudian kita akan melakukan assign pada VLAN pada PCB di operation VLAN pada S2. Jadi kita akan masuk ke terminal S2. Kita akan configure terminal. Kemudian interface, masuk ke dalam interface F0/18. Kemudian kita akan masuk ke switch port lagi, switch port mode akses. Masuk ke switch port akses VLAN 10. Kemudian kita exit. Kemudian kita melakukan hal sama, masuk ke dalam interface VLAN 1, IP address, kemudian masuk ke interface VLAN 99. Kemudian kita melakukan addressing IP-nya. Kemudian kita exit. Lagi, kita akan show brief. Show VLAN brief. VLAN 18 sudah tidak masuk ke dalam VLAN 1. Kemudian kita akan masuk ke dalam ini kita bisa melakukan ping ya dari modul. Akan coba dia sukses rate-nya 0%. Kenapa? Karena IP address-nya itu dari switch itu no reside in VLAN 99. Maksudnya itu adalah VLAN 99 itu traffic-nya itu tidak terkirim karena tidak ada di interface F01. Baik, kita akan lanjut ke maintain VLAN port di part 3 ini. Di PCA juga di terminal. Kita akan masuk ke config terminal. Kemudian kita akan masuk ke interface range F0/11 sampai 24. Switch port mode akses. Kemudian switch port mode, dan ada typo ya teman-teman.
ada akses, switch, port, akses, VLAN 99, kemudian N. Kita akan show VLAN. VLAN 11 sampai 24 itu masuk ke dalam VLAN 99. Jadi yang sebelumnya port 011 sampai 24 itu ada di default, ini kita masuk ke dalam VLAN 99 dengan nama manajemen. Baik, selanjutnya kita akan resign F0 dan F21 ke VLAN 10. Kita config terminal. Kemudian kita masuk ke interface, range F0/11, F0/21. Kemudian switch, port, akses, VLAN 10. Kemudian kita akan show VLAN brief. Oke. Jadi ini di VLAN 11 dan 21 yang kita configure tadi masuk ke dalam VLAN 10. Kemudian kita akan melakukan remove VLAN. Kalau tadi kita melakukan perpindahan, sekarang kita melakukan remove VLAN-nya. Masuk lagi ke config terminal. Kemudian kita masuk ke interface F0/24. Kemudian no switch port access VLAN. Jadi pokoknya adalah perintah untuk remove-nya. Kemudian kita end. Kita akan show VLAN brief. Bisa dilihat di sini kalau sebelumnya itu F024 ini masih ada di VLAN 99, maka F024 sekarang sudah tidak ada lagi di VLAN 99, karena kita sudah melakukan penghapusannya. Kemudian di sini juga kita bisa melakukan remove VLAN ID dari VLAN database-nya. Jadi ini kita menambahkan VLAN 30 ke interface F024 without the entire using the global VLAN command. Kita masuk ke config terminal. Kita dapat global VLAN command. Jadi masuk ke config terminal dan masuk ke interface. Jadi maksudnya penghapusan ports-nya ini itu bukan berarti langsung terhapus permanen. Jadi ibaratnya kalau misalkan dia di dalam laptop, ketika kalian menghapus foto atau data, dia masuk ke recycle bin terlebih dahulu. Jadi bisa kita ibaratnya bisa kita ini kembali. Kita ambil kembali, kita tampilkan kembali. F0/24. Kemudian switch port. Switch port access. Nanti jadi ini ada pesan access VLAN does not exist, waiting VLAN 30. Maksudnya VLAN itu baru dibuat otomatis karena assign ke port. Kemudian kita akan show VLAN brief. Oh, kita exit terlebih dahulu. Exit. Kemudian show VLAN. Baik, bisa dilihat di sini F024-nya masuk ke dalam VLAN 30. Karena baru saja kita buat. Kemudian kita akan lanjut ke step selanjutnya. Untuk default name dari VLAN 30 itu ini ya teman-teman, VLAN 0030. Kemudian kita masuk lagi ke config terminal. Kemudian kita no VLAN 30. Kemudian end. Dan show VLAN 3. Jadi maksudnya kita menghapus lagi VLAN 30 dari VLAN database-nya. Jadi setelah VLAN 30 itu dihapus dari database, port yang tadinya ada pada VLAN 30 yaitu F024 ya, itu tidak akan menjadi lagi akan menjadi bagian dari default VLAN-nya. Dan otomatis kembali ke VLAN 1. Kemudian kenapa sih resign dulu? Karena jika dihapus tanpa resign, itu interface menjadi tidak aktif sampai diberi VLAN lain atau sulit di troubleshoot. Kemudian kita akan lanjut ke on interface assign config terminal.
kemudian interface F0/24, kemudian no switch port akses VLAN, kemudian kita akan show VLAN. Nah, di sini ya teman-teman, jadi F0/24-nya masuk lagi ke VLAN defaultnya yaitu VLAN 1. Oke, kemudian kita akan melakukan konfigurasi menggunakan trunk di antara switch. Jadi bisa otomatis, ada step otomatis dan juga manual. Yang step 1 ini otomatis, yang step 2 ini manual. Kita akan coba satu-satu. Kita akan lanjut ke step 1 yang otomatis menggunakan use DTP, to initiate trunking on F01. Oke, kemudian kita akan masuk dulu ke config terminal. Kemudian interface F0/1. Kemudian switch port mode dynamic disable. Baik. Kemudian kita sudah melakukan ini, pastinya di S2 itu akan dapat message link status seperti yang ada yang kita dapatkan di S1 ini. Jadi fungsi dari dynamic disable itu berarti port aktif itu menegosiasikan trunk lawan dengan mode dynamic auto yang akan membuat trunk itu terbentuk. File itu menunjukkan log eventnya. Jadi line proto dan seterusnya itu adalah log eventnya. Jadi ya seperti itu. Kemudian kita mencoba melakukan show VLAN brief. Exit terlebih dahulu, exit lagi, kemudian show VLAN brief. Oke. Kemudian show interfaces trunk. Baik. Kita akan coba di switch 2. Baik, kemudian kita akan coba show interface trunk. Kemudian kita akan mencoba ping dari S1 ke S2. Ping 192.168.112. Baik, dia masuk ya teman-teman, karena ini rate-nya 3/5. Bisa. Kemudian kita coba melakukan ping dari PC A ke PC B. Command prompt ping 192.168.10. Oke. Bisa ya teman-teman. Dia bisa melakukan pinging. Kemudian kalau dia ping ke switch 1 2.168.117. Nah, dia tidak bisa teman-teman, karena PC di VLAN 10 itu fuse management di VLAN 99 beda pada VLAN tanpa routingnya. Begitupun kalau kita lakukan ping PCB ke switch 2. Kemudian, kita akan mencoba melakukan konfigurasi manual. Kita akan masuk ke satu lagi. Config terminal, interface switch port mode trunk, kemudian show interface trunk, kemudian config terminal, kemudian interface F0/1, kemudian switch port
Jadi switch port mode terang itu memaksa port itu menjadi terang tanpa negosiasi DTP. Di mana kita ini mengubah native VLAN defaultnya dari 1 ke 1000. Jadi mengubah fungsi natif itu mencegah penggunaan VLAN 1 sebagai natif karena VLAN 1 itu membawa banyak protokol dan juga bisa beresiko kalau dibiarkan default. Oke, kemudian juga bisa melakukan show interface terangnya pada S2. Show interfaces terang. Show interfaces terang. Ya. Oke, kemudian jadi alasan memilih manual terang versus DTP itu karena DTP physical property-nya itu pada jaringan heterogen terang manual lebih aman atau terprediksi. Kemudian kita akan mencoba menambahkan satu device. Di sini saya akan menambahkan satu PC yang akan terhubung ke dalam switch-nya. Kita akan beri nama PC C. Kemudian kita akan menyambungkan PC C itu ke S1 dengan kabel chopper strike. Ke dalam F011. Kemudian kita melakukan ini dulu ya, konfigurasi. Kita akan mencoba ini dulu. Satu ini. Kita akan mencoba show VLAN. Oke, kemudian di sini kita akan masuk dulu ke terminal. Kemudian masuk ke interface F0/11. Kemudian no shutdown. Kemudian kita exit. Oke, kita akan mencoba melakukan ping dari PC A ke PC C. Ping 2.168. Oke, dia bisa melakukan ping kalau ke PC B. Dia juga bisa melakukan ping. Oke, kemudian di sini ada beberapa reflection question-nya. Jadi, kenapa diperlukan host pada VLAN 10 untuk komunikasi ke host pada VLAN 99? Karena diperlukannya inter-VLAN routing. Inter-VLAN routing pada yaitu perangkat layer 3 karena router atau switch layer karena untuk merutekan antar VLAN-nya. Kemudian yang kedua, manfaat dari menggunakan efektivitas VLAN. Maksudnya adalah keamanannya itu lebih baik, dengan efisiensi bandwidth, dan juga mengurangi broadcast domain, sehingga mudah untuk manajemen proyek ataupun aplikasi. Kemudian mitigasi broadcast storm. Kemudian hal itu disebutkan pada poin-poin ini. Oke, mungkin cukup sekian video yang dapat saya sampaikan, dan juga konfigurasi yang bisa saya lakukan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.